Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Semangat pagi teman-teman yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Bu Guru kali ini dalam pembelajaran tematik. Tepuk tematik. Tema-tematik, tik, tema-tematik, tik, tema-tematik, matik, matik, tong, tong, tong. Masya Allah, teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa, tidak pernah lupa atau tidak pernah bosan Bu Guru sampaikan untuk selalu mengawali segala sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu, karena di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, esok lusa tetap berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin, kabulkanlah doaku. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, izin Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman dapat mengenal dan mengetahui mengenai laporan sederhana. Yang kedua, teman-teman dapat membuat laporan sederhana menggunakan tabel. Nah, kita masuk ya ke pembelajarannya. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas mengenai membuat laporan sederhana. Masih ingat kan ya, apa itu laporan sederhana? Laporan sederhana adalah sebuah laporan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, jadi membuat laporan sederhana biasanya dibuat dengan pertama, mengamati gambar. Selain mengamati gambar, teman-teman juga bisa membaca teks. Atau yang ketiga, bisa secara langsung mengamati kejadian yang ada. Misalnya membuat laporan tentang polusi, berarti kalau mau melihat kejadian secara langsung, berarti melihat ke jalan raya nih, mengenai polusi apa saja yang ada di jalan raya. Nah, bicara mengenai polusi, di sini ada yang tahu apa itu polusi, terutama polusi udara. Di sini ada nih teman-teman. Jadi polusi udara adalah pencemaran udara oleh bahan-bahan yang membahayakan. Nah, polusi udara itu biasanya bersumber dari kendaraan motor atau kendaraan mobil atau juga kendaraan bajai, mungkin bisa ya. Nah, dari situ polusi udara bisa terjadi, misalnya asapnya yang membuat ada bahan-bahan kimia sehingga tidak baik untuk pernapasan kita. Nah, ada lagi selain polusi udara, yaitu polusi suara. Kalau berkaitan dengan kendaraan, berarti polusi suara bisa terdengar dari, ada yang tahu dari apa? Betul, ada yang namanya kendaraan bajai, karena suaranya membuat kita tidak nyaman ya. Ada juga kendaraan bermotor, Bu. Iya, betul juga. Kendaraan bermotor juga terkadang ada yang membuat telinga kita menjadi bising. Nah, apa kaitannya dengan laporan sederhana? Teman-teman bisa simak gambar yang sudah Bu Guru cantumkan di atas. Nah, kira-kira gambar ini berkaitan tentang apa ya? Ada yang tahu? Betul, berkaitan mengenai polusi juga, Bu. Betul sekali. Di situ terlihat ada gambar mobil, ada juga gambar bajai, ada juga gambar motor, lalu terlihat seperti asap-asap yang berwarna hitam ya teman-teman. Nah, di situ terlihat tuh ada beberapa polusi, diantaranya ada polusi udara. Dari mana polusi udara datangnya? Dari asap-asap yang ditimbulkan dari knalpot, seperti knalpot motor misalnya, atau knalpot mobil. Nah, ada satu lagi yang tadi Bu Guru sampaikan, yaitu polusi suara. Polusi suara berarti yang kira-kira suara kendaraannya membuat telinga kita
menjadi tidak nyaman ya atau terdengar bising. Biasanya terdengar juga dari kendaraan bajai atau kendaraan bermotor. Nah, gimana caranya Bu kita membuat laporan sederhana? Tadi Bu Guru sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu membuat laporan sederhana dengan menggunakan tabel. Jadi teman-teman bisa simak tabel yang sudah Bu Guru buat. Di situ ada beberapa kolom ya. Isi kolomnya adalah keadaan jalan raya, tidak sehat, serta polusi yang dikeluarkan. Nah, di situ ada nomor 1, misalnya di gambar tersebut ceritanya keadaannya di kompleknya rumahnya Tigor. Jadi komplek rumah Tigor itu tidak terlihat nyaman karena banyak polusi yang terjadi seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Nomor 1 bisa diberikan contoh, di situ ada suara bising dari mobil penjajah roti. Nah, karena itu suara bising maka dikatakan tidak sehat. Lalu polusi apa yang dikeluarkan dari suara bising? Yaitu polusi suara. Yang kedua, tadi Bu Guru juga sudah sampaikan, misalnya ada asap dari kendaraan bis. Kita tulis asap dari kendaraan bis. Maka itu tidak sehat ya teman-teman, karena asapnya menimbulkan bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk pernafasan kita. Lalu polusi apa yang dikeluarkan dari kendaraan bis tersebut? Polusi apa? Ayo, ada yang tahu? Polusi udara, betul, karena tidak sedap dicium dan tidak baik untuk pernafasan. Selanjutnya di nomor 3, teman-teman juga bisa mengisi dengan, karena di situ ada kendaraan bajai dan bajai itu terdengar bising, berarti bisa kita tulis suara bising dari bajai. Nah, itu kan tidak sehat ya. Lalu polusi apa yang dikeluarkan? Karena suara bajai tidak sehat, maka polusi yang dikeluarkan adalah polusi udara. Nah, teman-teman bisa salin ke dalam buku tematik 2D-nya. Setelah disalin, teman-teman bisa melanjutkan ya ke kegiatan kedua. Jadi setelah memperhatikan Tigor saat ini dan Salman serta Jono bermain acak kata nih berkaitan dengan bangun ruang. Siapa yang masih ingat ada bangun ruang apa saja yang pernah kita bahas kemarin? Nah, nanti teman-teman bisa susun kata acak yang ada dalam buku tersebut, disusun secara tepat. Misalnya nomor 1, mempunyai bidang sisi berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berimpit. Nah, di situ kalimat acaknya kalau kita baca, misal menjadi kata apa ya? Kata misal kalau kita susun dengan rapi katanya, betul, ada yang menjawab bentuk limas. Nah, bisa disusun dengan kata limas. Selanjutnya silakan diselesaikan ya teman-teman. Alhamdulillah, materi hari ini mengenai polusi dan membuat membuat laporan sederhana sudah selesai. Semangat teman-teman membuat materinya, semangat membuat laporannya, dan kita sebagai makhluk hidup yang baik seharusnya bisa memberikan laporan yang baik dan bisa menciptakan lingkungan yang baik dengan apa? Dengan menggunakan kendaraan yang baik juga. Maksudnya baik bagaimana Bu? Misalnya tadi kalau dalam gambar menghasilkan polusi udara dengan asap-asap kendaraan yang tidak baik, berarti sebaiknya knalpotnya diganti agar ramah lingkungan. Atau kalau yang sekolah bisa menggunakan sepeda ke sekolahannya. Nah, itu sudah mencerminkan bagaimana kita menjadi makhluk hidup yang baik. Semangat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Bu Guru akhiri ya, silahkan diselesaikan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.